Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Yasni TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya berada di Bandar Udara Muara Bungo, salah satu bandara kebanggaan masyarakat Bungo yang jadi salah satu ikon pembangunan dan kemajuan daripada kota Muara Bungo tersebut. Para pemirsa IAI TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bandara, maka yang terbayang oleh kita adalah pesawat terbang yang mengudara sedemikian rupa, menempuh jarak ribuan kilometer dari satu benua ke benua lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernahkah kita terbayang bagaimana manusia atau bagaimana ditemukannya ilmu pengetahuan khususnya di bidang pesawat terbang atau aerodinamika, sehingga melahirkan teknologi pesawat yang kita nikmati pada hari ini. Para pemirsa IAI Yasni TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata keberadaan pesawat terbang yang hari ini luar biasa canggihnya itu berawal dari nilai-nilai Al-Quran, berawal dari tadabbur atau menghayati ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ayat kauniyah dalam bentuk burung atau dalam seekor burung. Pemirsa Yasni TV yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Mulk ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IAI Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IAI Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IAI Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Pemirsa TV, IAI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat inilah sesungguhnya yang menjadi inspirasi dan lahirnya teknologi pesawat terbang. Di dalam tafsir Kementerian Agama RI, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dan di dalam tafsir Al-Munir karya seorang imam atau seorang ulama besar yaitu Wahbah Az-Zuhaili, ketiga tafsir ini mengatakan bahwasanya ayat ini berbicara tentang bagaimana seekor burung yang terbang tinggi, mengepakkan sayapnya, mengatup sayapnya, tetapi ia tidak jatuh. Tetapi dia tidak jatuh ke bumi sebagaimana teori gravitasi bumi. Lalu dari ayat ini kemudian dikaji dan dikembangkan, lahirlah teori yang disebut dengan aerodinamik atau aerodinamika, yang merupakan cikal bakal daripada teori pesawat terbang. Dalam teori ini, aerodinamik ini, disebutkan bahwasanya udara dikumpulkan di bawah sayap, kemudian udara tersebut mengangkat dan mendorong sehingga terjadilah apa yang disebut dengan penerbangan tersebut. Dan ini ternyata para pemirsa sekalian, ini belajar dari
apa yang disaksikan oleh manusia pada seekor burung. Yang mana burung mengepakkan sayapnya, menggerakkan sayapnya, mengatup sayapnya. Ternyata dari apa yang dilakukan oleh burung ini, di situ lahirlah kekuatan aerodinamik tersebut atau teori aerodinamik tersebut, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, menggerakkan sayapnya, kemudian mengatup sayapnya, di situ muncul energi, gaya, yang mana gaya tersebut membuat dorongan dan membuat dorongan serta kekuatan sehingga burung tersebut mampu terbang dan mampu bertahan di atas udara. Nah, melalui fenomena burung ini, melalui ciptaan Allah dalam bentuk burung ini, lalu manusia berpikir, maka lahirlah teori aerodinamik, teori pesawat terbang, yang secara ilmu pengetahuan pertama kali pesawat terbang ini ditemukan oleh dua ilmuwan, yaitu Wilbur Wright dan Alfred Wright pada tahun 1903. Namun ternyata para pemirsa sekalian, sebelum itu ditemukan tahun 1903, ada seorang ilmuwan muslim, yaitu yang bernama Abbas bin Firnas. Pada tahun 875 Masehi sudah mencoba melakukan penerbangan pertama di dunia. Bahkan dicatat dalam sejarah, beliaulah manusia pertama yang melakukan penerbangan di muka bumi ini. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim berasal dari Andalusia atau Spanyol. Beliau merupakan seorang ilmuwan polimatik, yaitu ilmuwan yang serba bisa. Nah, dari beliaulah lahir teori pesawat terbang, dan beliau pernah mencoba menerbangkan, dengan teori tersebut beliau pernah menerbangkan sebuah bentuk pesawat, walaupun itu sangat sederhana, yang kemudian dikembangkan, maka pada tahun 1903 kemudian menjadi sebuah pesawat modern atau pesawat yang lebih modern, yang sampai hari ini terus dikembangkan dan dikembangkan. Para pemirsa TV Yasni Bungo yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita bagaimana penemuan pesawat terbang ini, dari mana asal muasal teorinya lahir, yaitu lahir dari tadabbur alam, lahir dari bagaimana melihat ciptaan Allah seekor burung yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori dan melahirkan pesawat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah sumber inspirasi. Al-Quran adalah sumber daripada segala-galanya. Ternyata apa yang kita saksikan hari ini, terbangnya pesawat sedemikian canggih, ternyata ia lahir dari tadabbur terhadap seekor burung yang Allah ciptakan. Tadabbur terhadap seekor elang. Kalau di dalam sejarah, Abbas ibnu Firnas adalah dari seekor elang yang Allah ciptakan di hadapan kita, kemudian kita telaah, kita tadaburi, maka akhirnya lahirlah teori-teori ilmu pengetahuan. Para pemirsa Yasni Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan istimewa yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita pada hari ini, khususnya di bulan Ramadan ini, kita tidak hanya cukup, atau kita tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran semata, melantunkannya dengan lisan kita semata, tidak. Tetapi mari kita belajar dari ilmuwan Abbas ibnu Firnas. Beliau tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi beliau juga mentadabburinya, beliau juga mempelajarinya, sehingga beliau melahirkan teori aerodinamik atau teori pesawat terbang. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak, mari kita tingkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga mentadabburinya, tetapi juga menghayatinya, mempelajarinya, sehingga dari sana mudah-mudahan lahir teori-teori baru, lahir hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sebagaimana dilakukan oleh ilmuwan polimatik tadi, yaitu Abbas ibnu Firnas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, hidayah, dan memberi kita kekuatan
selama bulan suci Ramadan dan setelahnya nanti untuk selalu mendekat dan mendekat kepada Al-Quran, mengkaji, tidak hanya membaca tetapi juga menghayati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga dengan tadabur ayat Al-Quran, tadabur ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah ini, mudah-mudahan semakin muncul dan semakin lahir teori-teori ilmu pengetahuan yang akan membantu kehidupan manusia, akan membantu memudahkan kehidupan manusia pada masa sekarang dan insya Allah pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, pesan Ramadan salah satunya adalah pesan Al-Quran yang mengajak kita untuk bukan hanya baca tetapi juga mentadaburinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.